warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ertita Lisa Dwi Kusuma di Manela TV Man 1 Lamongan. Oke pemirsa, di sini saya akan membahas mengenai prestasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Yang kebetulan baru-baru ini Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan telah meraih prestasi yang sangat membanggakan. Dan di sini saya sudah bersama sang peraih prestasi tersebut, yaitu Kak Amalia Putri. Oke, sebelum itu Kak Amalia ini merupakan seorang aktivis madrasah yang telah meraih banyak sekali prestasi. Oke, langsung saja Kak ya, saya tanya-tanya. Silahkan. Aduh, saya deg-degan ini. Saya juga deg-degan tadi. Nice try lah ya. Oke, saya mau tahu nama lengkapnya Kak Amalia Putri. Nama lengkap saya Amalia Putri. Oh, Cuma Amalia itu aja. Putri. Oh, iya. Dari kelas berapa Kak? Dari kelas 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Oke. Alamat rumah atau asli rumahnya di mana? Asli rumahnya itu Pendolimo Karangbinangun. Oh, Karangbinangun. Jadi Iya. kalau ada yang kenal kata barang, ya jadi itu rumah saya. Jadi kesini tuh bajak gitu. Iya, baca. Pulang pergi. Pulang pergi. Oke. Kak Amalia ini anak keberapa? Alhamdulillah anak ke-1. Anak ke-1. Punya adik? Punya. Oh, laki-laki atau perempuan? Dua-duanya punya. Oh, iya. Oke, mungkin bisa tahu nama lengkap ayah ibunya? Oh, kalau orang tua sendiri, ayah saya itu Zainuri namanya, terus kalau ibu Khalifah. Lah pekerjaan ayah saya ini ya petani gitu kan, rata-rata di Kabupaten Lamongan ini kan juga petani gitu. Wah, Cuma sangat itu aja sih. speechless saya Kak, kayak anak petani tapi prestasinya itu sangat membuat bangga sekali. Ya gitu. Oke, pemirsa, saya lupa tadi bahwa Kak Amalia ini merupakan peraih prestasi beasiswa dari Indonesia Maju dari Kemendikbudristek dan LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Wah, keren banget ya Kak ya. Saya mau tanya, bagaimana cara Kakak itu mendapat beasiswa tersebut? Cara saya Ya, kok tips-tips rahasia tahu, gitu. Kok tahu beasiswa ini dulu Iya. ya mungkin ya. Jadi kan saya ini finalis dari salah satu lomba yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Nama lombanya itu Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Lah, yang menjadi target beasiswa Indonesia Maju itu cuma yang dari KOPSI atau KSN. KOPSI itu yang lomba saya tadi, KSN itu yang olimpiade gitu. Lah, siswa MAN yang dapat kesempatan itu aslinya ada 4. Siapa saja itu Kak? Saya sendiri Amalia Putri, kelas MIPA 1, terus Ratna Eka Wulandari MIPA 2, 12 MIPA 2, terus Jasmine Suci Firdausi 12 MIPA 5, sama Liza Ayu Dwi Harisma juga 12 MIPA 5. Lah, di babak pertama, ya kayak seleksi pertama gitu, seleksi berkas, itu yang lolos cuma saya sama yang Ratna Eka kelas 12 MIPA 2 itu tadi. Lanjut di tahap wawancara. Tahap di wawancara ini yang berhasil lolos cuma saya, gitu aja sih. Untuk kenapa kok bisa tahu. Terus tadi pertanyaannya kan itu ya, apa itu? Tips kok bisa lolos. Kalau di aku sendiri, jangan lupa banyakin latihan buat esai. Esainya tuh harus menggugah. Kan banyak tuh, banyak yang daftar tuh. Reviewer itu kalau kata-katanya sama kayak di Google itu kayak anak ini sama kayak kebanyakan lainnya cara kita gitu. menarik gitu ya. Iya. Jadi kalau tips dari aku harus bener-bener tahu diri sendiri dulu sih. Jadi jangan asal cari cara menulis beasiswa personal statement di Google ada tuh, jebret kopas langsung. Ya jangan gitu. Nanti jurinya ini sama di Google nggak seru, nggak asik gitu. Jadi aku banyakin refleksi diri sendiri. Aku ini pengen apa, terus sebenarnya yang telah aku lakuin itu apa? Kan di personal statement itu ditanyain minat, bakat, kegiatan, kekurangan, kelebihan. Jadi nggak mungkin kan ya kita menuliskan kelebihan kita semua. Lah itu kayak jurinya nggak percaya kok ada manusia Sesempurna itu kan nggak mungkin. Jadi juri pun realistis dalam memilih siapa yang patut menjadi award beasiswa itu tadi. Jadi harus menampilkan kekurangan, tapi kekurangannya ya jangan yang kekurangan bener-bener sampai bikin masalah kayak saya pemalas gitu. Kan jurinya ini pemalas enggak dulu. Kok pengen dapat beasiswa dan gimana ceritanya gitu sih. Gitu tips aku. Oke. Jadi aku tuh kepo Kak, apa ada dorongan dari orang tua sendiri buat Kakak meraih prestasi itu? Kalau dorongan dari orang tua,
alhamdulillah orang tua saya suportif. Mungkin teman-teman pada bilang, wah privilege banget punya orang tua kayak gitu ya. Dari kelas 10 saat masuk MAN itu ya, saya masuk MAN itu daftar sendiri, belum cerita orang tua dulu. Jadi kayak nekat dulu gitu. Jadi setelah ada hasil baru bilang orang tua. Itu sih, aku nggak pernah minta izin, Bu mau ikut beasiswa, Bu mau ikut lomba, Bu mau daftar gini, nggak pernah. Jadi Baru langsung saat dapet action, itu, langsung dapet, langsung baru cerita gitu. Soalnya kadang orang tua kan nggak percaya gitu ya, kalau kita cuma ngomong aja gitu. Iya. Percayanya tuh kalau langsung dapat dibuktikan gitu. Gitu sih. Kalau dorongan sendiri, alhamdulillah mungkin karena terus diapresiasi, saya dapat ini, oh diapresiasi, jadi saya pingin lebih berprestasi, lebih membanggakan orang tua gitu sih motivasi saya, bukan langsung dorongan, oh ayo dukung kamu, nggak gitu. Oke Kak, jadi aku mau tahu juga fasilitas di sana itu apa aja sampai kakak masuk sampai keluar jadi mahasiswa, jadi sarjana maksud saya. Oh, yang saya dapatkan dari beasiswa Indonesia Maju ini tentunya pembinaan. Jadi ini nanti saya ada tahap pembinaan itu tes TOEFL atau IELTS. Nah, saya kebagian tes ya IELTS, IELTS gitu ya. Nah, itu tuh semua di cover sama Kemendikbud. Nah, saya cari-cari tuh biaya tes itu tuh berapa sih? Saya agak speechless, ternyata 3 juta. Sekali tes itu 3 juta dan itu di cover semua sama Kemendikbud. Jadi semua yang dapat UARD, dapat beasiswa Indonesia Maju ini mendapat kesempatan yang sama untuk tes IELTS, tes bahasa Inggris gitu, dan itu di cover semua dari transportasi, hotel, sampai nanti tes sampai balik lagi. Jadi nanti saya insya Allah tanggal 18 Desember ini akan ke Jakarta untuk tesnya. Jadi itu full, nggak ada uang saya sama sekali gitu. Itu baru pembinaan. Iya. Lah, lanjut ke tahap berikutnya ya, ini tahap pas kuliah. Pas kuliah dapat apa aja sih? Yang pasti biaya kuliah 4 tahun dapat apa di cover semua 4 tahun. Sampai lulus 4 tahun. Setelah 4 tahun dapat bulanan juga. Berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu bulanan? Kalau kan aku kan ambil di Kanada ya, University of British Columbia, itu kira-kira $1.500 itu per bulan. Jadi kan saya sudah punya kenalan kakak kelas dari kenalan lomba yang sudah kuliah di sana, itu bilang kalau 1.500 itu masih sisa 300. Masih sisa 300 dalam 1 bulan gitu. Jadi kan untung tuh ya, bisa ditabung-tabung dibuat apa gitu. Itu untungnya. Terus lagi setelah biaya bulanan, biaya kuliah, juga dapat asuransi nih, misal kesehatan memburuk gitu, dapat asuransi di sana. Pokoknya semua biaya kondisional itu dapat. Terus mungkin ini ya yang nggak enak mungkin ya, kan ini beasiswa. Beasiswa ini kan LPDP itu dari pajak uang rakyat kan. Jadi setelah lulus itu saya diwajibkan untuk mengabdi 2N+1, 2 kali masa kuliah ditambah 1, berarti 2 kali 4 tambah 1, harus mengabdi 9 tahun untuk Indonesia. Nah ini sih yang ditanyakan pas di babak wawancara, apa yang ingin kamu abdikan untuk Indonesia? Lah saya langsung kepikiran nih, saya kan pernah bikin penelitian. Lah penelitian itu tentang pertanian gitu, jadi saya udah prepare kalau ditanya ini saya jawab ini. Jadi gitu sih mungkin yang nggak enaknya dari LPDP, soalnya kita terikat kontrak untuk mengabdi di Indonesia begitu. Itu mengabdinya itu harus wajib untuk yang dapat beasiswa gitu? Iya wajib, karena kan uang rakyat gitu ya. Negara menginvestasikan uangnya kepada kita untuk kuliah di luar negeri, tapi kita nggak mau balik, kan negara rugi gitu. Jadi benar-benar ditanamkan sih nilai nasionalisme cinta Indonesia sebelum berangkat nanti itu, dan udah dapat ini beberapa tadi. Oke. Saya juga mau tanya bagaimana reaksi orang tua kakak saat kakak memberitahu orang tua bahwa kakak meraih prestasi beasiswa itu? Kan ada 2 pengumuman ya. Pertama pengumuman berkas. Itu orang tua saya pertama itu mendukung. Wah Mbak, dicoba aja nggak apa-apa. Pas pengumuman
pas selesai pengumuman wawancara, itu orang tua saya, ya Allah Mbak, 4 tahun di sana nggak pulang. Nggak rela jauh dari Iya, anaknya. agak-agak rela gitu. Sampai ibu itu bilang, konsultasi ke guru gimana biar ibu ini tenang gitu pas jauh, sampai bilang gitu. Tapi ya insya Allah akan saya kayak nggak apa-apa Bu, bisa kok amal jaga diri di sana gitu, biar percaya gitu kalau anaknya bisa gitu S1 di luar negeri gitu. Oke. Saya juga mau tanya Kak, gimana motivasi nih buat adik kelas kayak saya, adik kelas yang lainnya juga buat semangat untuk meraih prestasi beasiswa kayak Kakak? Aku ini bukan siswa yang pinter-pinter amat dalam bidang akademik ya. Jadi untuk yang merasa kayak aku, nggak apa-apa banget. Jadi yang penting jangan telat cari info. Cari info sebanyak-banyaknya. Ya harus cari info mandiri. Nggak bisa ngandelin sekolah harus, oh sekolah ngabarin ada beasiswa ayo ikut. Ya nggak bisa gitu. Kita harus ada inisiatif sendiri. Kalau cari-cari info sendiri gitu. Jadi kayak selangkah lebih maju gitu dari teman-teman lainnya. Aku nih juga tipikal yang selangkah lebih maju sih. Misal teman-teman belum tahu ada info beasiswa ini, aku udah cari-cari duluan. Itu sih yang bikin aku kayak terlihat lebih unggul. Padahal ya banyak yang lebih unggul misal dalam prestasi akademik kayak yang paralel 1, paralel 2 gitu. Sedangkan aku kan nggak dapet nih. Nah tapi mereka kayak, wah Amal kok bisa sih sampai dapat beasiswa ya? Karena aku selangkah lebih maju dari kalian dalam mencari info beasiswa gitu. Jadi itu sih pesannya aku untuk adik-adik semua yang ada di Man 1 Lamongan, jangan telat cari info. Banyak banget info yang ada di internet itu. Kalian cari hashtag beasiswa di Instagram, udah banyak banget beasiswa yang muncul. Di internet, wah banyak banget juga gitu. Jadi ya jangan telat cari info. Terus dalam proses mau keterima beasiswa kan ada tahapannya, nyiapin berkas. Itu yang paling sulit menurutku. Jadi untuk yang mentalnya kurang kuat, dalam, aduh ini disuruh apa sih? Ya dikuatin mentalnya gitu sih. Jadi itu tadi jangan telat cari info dan mentalnya dikuatin pas mau daftar beasiswa. Karena resiko ketolak itu lebih banyak daripada keterima. Misal ditolak ya nggak apa-apa, cari lagi gitu. Jadi 3 itu tadi. Yang pertama jangan telat cari info, yang kedua mental, dan yang ketiga jangan mudah menyerah. Kalau gagal coba lagi, masih banyak kesempatan gitu. Jadi yang pertama itu harus antusias dari diri sendiri Iya. ya kayak. Karena kan kita tuh hidup di zaman era milenial, era digital. Jadi kan nggak ada gunanya kita punya HP tapi kita nggak pergunakan dengan baik. Seperti kayak nyari info tentang beasiswa dan lain-lain. Orang kita aja bisa gitu hashtag OOTD terus kita ditiru Iya. gitu ya. Masa nggak bisa hashtag beasiswa terus dicari aja gitu. Ya Kak, dan yang saya tertarik dengan kata-kata mental nih Kak. Kan zaman sekarang tuh anak-anak tuh kayak aduh susah nih, nggak dulu kayak Nah, gitu. Skip kayak dulu. Skip ya. Jadi kan kayak mungkin Kakak sudah terlatih karena pernah menjadi sekretaris OSIS ya Kak ya di tahun 2020 sampai 2021. Jadi ceritanya tuh saat menjadi sekretaris tuh Kakak tuh gimana? Susah nggak itu kayak jadi sekretaris sama pelajarnya diimbangi itu kayak gimana Kak? Kalau aku pribadi bener-bener susah ya. Apalagi Man ini kan OSISnya nggak main-main gitu. Udah bisa sampai buka lomba yang untuk luar Man gitu. Nah pas aku jadi sekretaris, untungnya kok pandemi gitu. Jadi pas sekolah daring, OSIS jalan. Jadi aku bersyukur sih ada pandemi ya karena aku bisa balance antara sekretaris sama pelajaran itu tadi. Kalau aku sendiri sekretaris itu benar-benar deadline-nya misal buat surat gitu ya, buat surat untuk tanggal 15 ya kita nggak bisa buat tanggal 15 pas itu harus sebelumnya. Jadi di OSIS itu aku terlatih buat prepare lebih dulu sebelum hari H gitu. Terus untuk balance di pelajaran aku cara bagi waktunya tuh gini, misal di sekolah nih ya, sekolah sampai jam 11. Kalau ada PR, aku kerjain habis sekolah itu. Jadi pas di rumah atau nanti pas daring udah nggak kepikiran, oh ada PR gitu, nggak gitu. Misal ada kegiatan OSIS, ya aku fokus kegiatan OSIS gitu. Jadi kita jangan kayak
makan sambil HP-an gitu kan nanti kayak gimana ya? Kayak pikiran kita terbagi. Jadi itu nggak baik untuk kayak pembagian waktu. Jadi menurutku untuk aku bisa memanage waktu antara belajar sama organisasi itu, ya kalau waktunya organisasi aku fokus organisasi, kalau waktunya sekolah ya aku fokus sekolah. Untuk PR, jika PR-nya hari ini maka aku kerjain hari ini biar besok-besok itu nggak pusing-pusing lagi gitu sih. Mungkin bisa ditiru juga tips-tipsnya untuk teman-teman biar nggak malam-malam tanya temennya, ya ada PR nggak gitu kan, padahal temennya udah mau mapan tidur gitu ya, terus ada yang ngechat join PR dong gitu kan. Ya Allah, gitu banget sih. Oke Kak, jadi saya tuh kepo persiapan dari diri kakak sendiri buat kesana. Kayak kakak nggak takut, mungkin kakak pernah ragu di sana itu kayak kehidupannya gimana, bahasanya gimana gitu. Ada ketakutan nggak dari diri kakak sendiri? Kalau takut sih ada ya. Aku yang baru 17 tahun mau kuliah S1 di luar negeri itu kayak terlalu kecil untuk di negara orang yang besar banget itu. Tapi prepare-nya untuk saat ini aku lagi kursus bahasa Inggris sih. Karena kan di sana itu ya pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya nggak kayak di Inggris gitu ya. Soalnya di sana itu bahasa Inggris bukan jadi bahasa ibu. Jadi untungnya kenapa aku milih di Kanada itu ya karena Kanada itu friendly untuk Indonesian student yang kayak bahasa Inggris tuh bukan jadi bahasa sehari-hari gitu. Jadi gitu sih untuk persiapan saat ini baru ambil kursus bahasa Inggris yang khusus speaking gitu. Oke Kak, jadi saya mau tanya tahapan-tahapan yang kakak lalui saat mau daftar di beasiswa Indonesia Maju ini. Tahapannya secara teknis sih ada 2 tahapan ya di panduannya juga. Yang pertama itu administrasi. Lah ngapain aja sih aku pas di administrasi itu? Yang pertama siapin transkrip rapot gitu ya. Ya scan rapot gitu. Terus yang kedua ngelampirin prestasi kayak piagam-piagam gitu. Jadi di sana itu cuma disediain 5 kolom. Jadi misal saya punya 6 gitu ya, saya harus memilih 5 sertifikat yang terbaik menurut saya gitu. Terus setelah rapot, sertifikat, tes bahasa. Alhamdulillah saya pernah tes TOEFL gitu, walaupun nilainya ya nggak bagus-bagus amat. Aku lampirin aja di situ tes TOEFL. Terus ini yang paling krusial, esai. Jadi kita itu disuruh buat 3 esai. Esainya apa aja sih? Esainya yang pertama, perkenalkan diri kamu, minat kamu, dan kenapa kamu memilih jurusan di kampus impian gitu. Itu yang esai yang pertama. Esai yang kedua, ceritakan tentang kegiatan organisasimu dan hal-hal yang menurutmu paling membanggakan dalam hidupmu gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tulis kontribusi apa yang akan kamu berikan untuk Indonesia. Jadi dalam menulis 3 esai ini cuma dikasih waktu 5 hari. Ya 5 hari kalau nggak salah itu dari pembukaan. Dan itu aku buat itu pas ujian. Jadi setelah ujian aku langsung kayak ke Ma'had. Temanku kan ada di Ma'had. Aku numpang di Ma'had ngetik esai dalam bahasa Inggris, dan itu cuma dibatasi 300 kata. Bayangin itu disuruh nyeritakan dirinya semuanya cuma dalam 300 kata. Itu kayak bener-bener ya Allah, ini harus nulis gimana lagi. Mau udah nulis ternyata kepanjangan. Tapi pas kepanjangan mana yang dihapus gitu ya. Jadi itu sih yang paling struggle ya untuk esainya. Lah pas di esai itu aku nulis ceritakan diri kamu. Jadi aku nulis tuh, aku ini orang yang suka banget sama pertanian gitu. Lah ini kan linear gitu ya, harus linear pastinya. Misal aku ingin jurusan agriculture and forestry gitu ya, maka jangan ditulis sukaku main musik gitu, nggak linear sama jurusannya gitu. Jadi aku menuliskan bahwa aku ini suka berkebun. Aku ceritakan aku pernah berkebun sama ayahku. Aku diajarkan ayahku cara menanam ini, cara tumbuhan bisa hidup itu nutrisinya apa, cara mencegah hama gitu. Terus yang sering aku lakukan pas di waktu luang itu juga harus linear sama jurusanku.
Jadi aku suka berkebun, jadi aku tuliskan di sana. Terus yang esai kedua itu tentang organisasi. Jadi aku kayak ngasih masalah, bukan langsung ngasih aku ikut organisasi ini bla bla bla. Jadi aku ngasih masalah dulu. Jadi aku ikut OSIS sama ikut KIR. Di suatu hari itu bentrokan gitu lah. Itu gimana aku cara membagi waktu lah, itu aku ceritain di essay 2. Karena itu poin plus banget kalau kita cuma meng-highlight kelebihan-kelebihan kita, oh pasti jurinya nggak percaya gitu ya, yang udah aku omongin tadi. Terus yang ketiga, kontribusinya untuk Indonesia. Nah ini karena aku memang punya minat besar dalam bidang pertanian, ya aku pede banget tuh mencetuskan aku pengen jadi menteri pertanian gitu pas di esai. Pas di esai pengen jadi menteri pertanian, terus kontribusinya apa lah? Kontribusinya, untung aja aku ikut KIR, untung aja aku pernah research. Jadi aku ingin menumbuhkan koperasi pertanian lagi. Jadi petani tuh dari petani untuk petani dan balik lagi ke petani gitu, bukan dari tengkulak gitu. Jadi aku tuliskan di sana gitu, dan mungkin esainya mengetuk pintu jurinya ya, jadi lolos tahap selanjutnya. Setelah tahap selanjutnya itu, setelah pengumuman ke tahap selanjutnya itu cuma berselang 1 hari. Bayangkan, setelah tahu lolos, tahu pengumuman, besoknya langsung wawancara. Nah, wawancaranya itu aku kebetulan itu di lab fisika, karena pas classmate kan ya wawancaranya itu. Rame banget, aku memilih di lab fisika. Sudah izin sama Pak Imam sama yang punya lab fisika itu tadi. Terus apa aja yang ditanyain? Yang pertama kayak good morning gitu kan dalam bahasa Inggris ya. Ya pokoknya kuncinya kalau pengen lolos harus semangat gitu. Ya masa kita mau wawancara kita lesu, jurinya makin lesu gitu. Jadi pertama itu tanyain kabarmu bagaimana. Terus yang paling krusial itu disuruh nyebutin perkenalkan dirimu, introduce yourself. Itu dalam bahasa Inggris, ya aku ceritain harus sesuai esai. Jangan pas di esai aku nulisnya aku adalah orang yang suka sama agrikultur, pas di wawancara aku adalah seorang siswa yang fokus belajar gitu. Wah, enggak banget. Gak gitu. balance ya. Iya, enggak balance gitu. Terus aku ditanya tentang keluarga aku nih. Hubungan dengan ayah gimana, hubungan dengan ibu gimana. Jadi ini kayaknya biar reviewer atau jurinya tahu hubungan dengan keluarga itu bagus atau enggak gitu mungkin ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga itu masih tentang seputar diri. Aku disuruh nyebutin pengalaman yang paling mengesankan dan pengalaman yang paling menyedihkan gitu. Yang paling mengesankan itu aku ceritain aku pernah jadi wakil Indonesia untuk ke Hong Kong. Terus yang paling menyedihkan itu pas orang tuaku gagal panen gitu. Jadi kan ada sisi nasionalisme sama ada sisi yang ingin aku angkat di permasalahan itu tadi. Jadi LPDP itu ada 4 pilar gitu. Kalau nggak salah nasionalisme, integritas, kayak kesempurnaan sama apa gitu lupa. Pokoknya pas menjawab itu harus memasukkan pilar-pilar LPDP itu biar dapat. Jadi itu kuncinya untuk wawancara LPDP. Lah selain kita ditanya tentang diri, kita juga ada psikolognya. Jadi ada 2 juri. Yang pertama juri dari akademis, kayak ditanya kenapa aku milih universitas ini juga gitu. Jadi aku sebutin deh, UBC, University of British Columbia itu terbaik ketiga di Kanada. Terus dalam hal teknologi itu terbaik pertama. Dalam hal kestabilan pangan itu terbaik ke-7. Makanya aku pengen kuliah di situ. Terus kenapa aku pengen jurusan itu? Aku sebutin karena di Kabupaten Lamongan ini mayoritasnya kan petani. Tapi kenapa kok UMR di Kabupaten Lamongan ini masih rendah? Padahal Kabupaten Lamongan ini lumbung padinya Jawa Timur gitu. Ya kan yang menghidupi masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur kan Kabupaten Lamongan. Kok bisa UMR-nya rendah? Lah aku gituin deh. Itu alasan ya kayak pertanyaan umum pas wawancara lah ya. Terus yang kedua ini tentang kayak psikolog. Jadi psikolognya tuh tanya, sebutkan kekurangan dan kelebihanmu. Kayak ceritakan kamu kok bisa mencapai kok bisa sampai menjadi wakil Indonesia ke Hong Kong. Terus ceritakan
hal yang menurutmu paling kamu suka, yang paling kamu tidak suka. Ya kayak kita berhadapan-hadapan sama psikolog gitu. Ya jangan bohong, ketahuan kalau bohong gitu. Gitu sih. Jadi itu tadi. Pas wawancara ada 2, akademis sama psikolog. Akademis ya seputar studimu, kayak kamu mau lanjut kemana setelah 4 tahun ngapain gitu. Pas psikolog ya tentang kayak oh anak ini tuh bener-bener jujur nggak ya, atau egois atau sombong gitu kan, psikolog kan bisa gitu sih. Terus setelah itu pengumumannya tuh tanggal 10. 10 kemarin Iya, Desember. 10 kemarin Desember itu. Dan aku baru buka itu tanggal 11. Awalnya tuh ya aku simpat sendiri aja. Terus tiba-tiba ada guru yang tanya, "Gimana Mbak Amel seleksinya?" Itu Bu Vila sama Bu Dwi. Kan emang udah deket gitu ya. Terus ya aku bilang alhamdulillah Bu lolos. Terus Bu Dwi langsung, "Mbak Amel tolong tulis nanti Bu Dwi kabarkan di grup guru," gitu. Aku langsung ya Allah, langsung wah, kok langsung disebarin gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa, mungkin untuk motivasi teman-teman lainnya gitu sih. Terus ini tahap pembinaan bahasa gitu. Jadi sekarang masih tahap pembinaan. Iya, tahap pembinaan sebelum berangkat. Gitu. Terima Aduh, kasih. cukup banyak ya. Ngomong terus saya. Gak apa-apa. Oke. Oke, jadi itu tadi wawancara dari saya buat Kak Amelia Putri yang sangat-sangat membanggakan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan ini. Oke, terima kasih buat para pemirsa dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk antusias untuk mencari info-info. Terima kasih dari saya Ertita Lisa Dwi Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.